Babak 956, Duel. Ketuk. Seorang lelaki tua sedang memeriksa dokumen di atas meja batu giok yang diukir halus ketika seseorang mengetuk. Dia mengangkat wajah tuanya dan bertanya, "Ada apa?" "Ini aku, Ayah. Saya memiliki sesuatu yang mendesak yang memerlukan perhatian Anda." Orang tua itu mengenali suara itu dan berkata, "Oh, Ranze, masuk," berderit. Wu Ranze dengan ringan melangkah maju. Diikuti oleh 6 penjaga harmoni jiwa membawa tuan muda kedua yang terluka dan dirugikan. Mata lelaki tua itu menunjukkan bahwa dia memahami situasinya sambil menghela nafas. Wu Ranze membungkuk dan berbicara dengan datar. "Ayah, saya meminta saudara laki-laki itu dikurung selama setengah bulan. Jangan sampai dia merusak urusan perusahaan." "Apa yang dia lakukan kali ini?" Lelaki tua itu menghela nafas panjang ketika dia kembali memeriksa dokumen itu. Tidak memedulikan pertengkaran putra-putranya. Wu Ranze tersenyum tetapi kemudian Wu Randong melepaskan diri dari tangan penjaga dan membanting meja sambil menyala. "Bukankah sudah jelas dari penampilanku? Seseorang memukuliku, Ayah. Dia adalah pelanggan penting yang akan mendorong perusahaan kita ke tingkat yang lebih tinggi dalam perdagangan kita dengan tanah." Mengabaikan amukan tersebut, Wu Ranze melaporkan, "Saudara saya sempat bentrok dengan pelanggan. Tetapi untungnya dia tidak bersikap kasar. Dia juga tidak terlalu peduli dengan kejadian ini. Masih bersedia berdagang dengan kami. Sebelum saudara laki-laki memperburuk keadaan, saya mohon Ayah untuk mengurung saudara laki-lakinya dan mencegah agar tidak mengganggu pelanggan kita dan mendorong kesepakatan terbesar yang pernah terjadi di perusahaan kita." Wu Randong mencambuk kepalanya ke arah Wu Ranze dan meludah. "Saudaraku, kamu hanya akan menyalahkanku tanpa mendengar keseluruhan ceritanya. Ranze, apakah kesepakatannya begitu berharga?" Lelaki tua itu mengabaikan kekesalan bungsunya dan bertanya, "Ada apa?" Wu Randong mengangguk. Tidak pernah berpaling dari ayahnya. Tidak hanya berharga, tapi jauh lebih penting daripada North Sea Gel. "Kak." Orang tua itu berhenti. Matanya bergetar dan membentak Wu Ranze. "Seperti gel Laut Utara. Bukan hanya itu, tapi jauh lebih besar. Absurd. Kami sudah lama ingin memperdagangkan gel Laut Utara selama ribuan tahun namun tidak pernah mendapat kesempatan. Negeri-negeri utara kekurangan pasokan dan penjagaannya ketat. Sekarang Anda datang kepada saya dan mengatakan ada sesuatu yang lebih baik. Lalu ada apa?" Orang tua itu menunjukkan kegembiraan sekali ini. Wu Ranze berbicara, "Ayah, itulah yang ingin saya ceritakan kepada Anda. Ambil ini." Wu Ranze menghadiahkan batu hitam. Orang tua itu mengerutkan kening. "Ayah, mohon berkultivasi sedikit dengannya." Wu Ranze tersenyum samar, seperti yang dilakukan Zuo Fan padanya. Orang tua itu melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang terjadi pada Wu Ranze sebelumnya juga terjadi padanya. Batu itu telah hilang dan gelombang Yuan Qi memenuhi dirinya dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Orang tua itu berteriak sambil menoleh ke Wu Ranze dengan kaget. "Ah, benda apa ini? Batu roh iblis." Wu Ranze membungkuk, tampak bersemangat juga. Menceritakan kembali semua yang terjadi. Diakhiri dengan, "Pelanggan telah memberi kami 100.000 di muka kemudian akan menandatangani kontrak tanpa batas dengan kami dan yang dia inginkan hanyalah menggunakan jalur komersial kami. Saya sudah menjanjikan hal ini kepadanya dan saya meminta Ayah bekerja cepat untuk mencapai kesepakatan dengan penguasa kota. Untuk mendapatkan persetujuannya." Mata lelaki tua itu bersinar ketika dia tertawa. "Tentu saja. Kita tidak mungkin melewatkan kesepakatan abad ini. Saya akan menemui penguasa kota sekarang dan melihat apa yang dia inginkan sebagai imbalan." Baili Jingyu tua itu tidak bisa hanya terpaku pada minuman keras dan wanita. Tetapi harus bersikap bodoh juga. Bersikeras bahwa kami harus berbicara langsung. "Ranze, kamu sudah lebih dari cukup untuk sesuatu yang sederhana seperti ini." "Ya, itu bukan masalah. Karena dalam 2 tahun, saya akan mengundurkan diri dari jabatan ketua perusahaan dan Anda akan mengambil alih. Maka dia akan menjadi masalahmu." Hahaha.
Wu Ranze ikut tertawa. Matanya mati. Seolah tidak ada yang menarik untuk menjadi yang teratas. Karena itu sudah jelas. Dia telah memantapkan dirinya di Serene Sores Trading dan ayahnya hanya memujinya sementara anggota lainnya sangat mengaguminya. Begitu muda namun menjadi manajer tertinggi di bawah ayahnya. Membawa banyak kesepakatan penting tanpa bantuan ayahnya membantu mengkonsolidasikan nilainya dalam perusahaan. Sudah lama ayahnya tidak lagi yakin akan lulus dan menjadi pilihan yang jelas. Namun bagaimana dengan perebutan kekuasaan? Status. Apakah Anda berharap dia menganggap alasan buruknya sebagai saudara laki-laki sebagai pasangan yang cocok? Dia bahkan tidak punya seember ludah. Tidak ada yang perlu membuat iri. Tunggu. Wu Randong menyela dengan wajah merah dan mata merah. Ayah, saudaraku. Apakah hanya uang yang kamu pedulikan? Dia telah mempermalukan anggota perusahaan. Dan darah dagingmu sendiri dipukuli. Namun kamu bahkan tidak peduli. Apa gunanya perdagangan apapun? Tidak peduli seberapa besarnya. Jika perdagangan itu tidak benar. Orang tua itu menatapnya dengan dingin. Randong, aku sudah bilang pada kalian berdua sebelumnya. Bahwa rasa hormat adalah yang terpenting dalam pekerjaan kita. Orang-orang yang kami tangani semuanya berasal dari klan penting. Kami mungkin sudah menyebar ke seluruh negeri. Tapi kami tidak pernah mencampur-adukkan uang dengan politik. Saat kita melewati batas akan menjadi saat kita menjadi picik dan membawa perusahaan menuju kehancuran. Menurutmu kenapa lagi aku membuang begitu banyak waktu untuk melayani Baili Jingyu yang tidak berdaya itu? Itu semua karena Baili ada di namanya. Jangan pernah menyebut namanya di sekitarku. Aku benci dia sampai mati. Wu Randong meludah dengan marah. Wu Ranze berteriak, saudaraku, itu sudah cukup. Pengaruh kami saat ini semakin besar karena kami menghargai rasa hormat di atas segalanya dalam urusan kami. Itu adalah apa yang membayar semua sumber daya yang Anda gunakan untuk bercocok tanam. Bagaimana lagi Anda bisa mencapai tahap harmoni jiwa begitu cepat? Tanpa kekuatan, kamu akan menjadi lemah dan bergantung pada belas kasihan siapapun. Dan membungkuk dan mencakar bukanlah suatu kelemahan. Kita lemah terhadap kelompok atas, namun kuat terhadap kelompok bawah. Tapi jika kita melanggar prinsip kita, klan akan berakhir dan kemanapun kita pergi, kita akan menjadi yang terlemah. Anda memikirkan hal itu? Wu Ranze mendengus dan berkata kepada para penjaga. Ayah dan saya akan pergi ke istana Tuan Kota. Anda pastikan untuk mengurungnya. Yang terpenting, pastikan dia tidak pergi dan mengganggu pelanggan berharga itu. Atau Anda harus bertanggung jawab. Ayah dan anak berjalan keluar tanpa melirik Wu Randong saat para penjaga membungkuk. Bang! Mereka bahkan tidak perlu berdiri tegak karena ruangan mewah itu memiliki lubang ekstra besar. Dengan hangatnya sinar matahari menyinari mereka. Adapun Wu Randong, dia tidak ditemukan. Brengsek. Tuan muda kedua lari. Setelah dia, mereka semua panik saat mereka keluar dari lubang. Dalam pencarian tergesa-gesa, mereka gagal melihat semak tepat di bawah ruangan. Tempat Wu Randong menjulurkan kepalanya untuk melihat mereka pergi. Dia mengertakkan gigi. Tidak akan ada kesepakatan apapun. Tidak jika saya bisa membantu. Wu Randong melangkah dengan hati-hati ke arah lain. Menuju kedai minuman terbesar di kota Goldbo. 1 jam kemudian, di sebuah kamar besar, Gu Santong terbaring di tempat tidur. Lemah dan tidak sadarkan diri. Zuo Fan duduk di samping tempat tidurnya. Mengawasinya sambil menghela nafas terus-menerus. Dia bisa saja menggendong Gu Santong di dalam cincinnya. Tetapi ketakutan akan sesuatu terjadi padanya menghalangi hal itu. Sebaliknya ia memilih untuk selalu menggendongnya untuk merasakan setiap perubahan kecil pada putranya. Setelah berhari-hari, dia menjadi rileks karena mengetahui kondisinya stabil. Perdagangan pantai yang tenang. Mata Zuo Fan bersinar saat dia merenung. Wu Ranze dan seluruh perusahaan mampu berdagang. Tetapi terlalu terobsesi dengan keuntungan. Semua pedagang lebih menghargai keuntungan daripada berpisah. Terutama yang satu ini.
Sangat mudah untuk ditusuk dari belakang bahkan setelah kesepakatan selesai. Adapun tuan muda kedua itu, keluar. Siapapun kamu, keluar sekarang dan berduel denganku. Ocehan yang datang dari luar membuyarkan pikirannya. Zuo Fan terkekeh. Wurandong, bicaralah tentang iblis. Hahaha. Babak 957, ledakan naga es. Suara mendesing. Zuo Fan melintas di wajah Wurandong. Matanya melirik kemana-mana lalu menyeringai ketika pantai sudah bersih. Membersihkan area sebelum pertarungan besar. Saya adalah tuan muda kedua dari Serene Forest Trading. Siapapun akan melarikan diri. Wurandong meludah. Sekarang hanya ada kamu. Kamu tidak akan menjatuhkanku seperti terakhir kali. Zuo Fan mengangkat alisnya dan tersenyum. Saya mengerti. Anda tidak ingin orang yang melihatnya terluka. Kasih sayang Anda tidak mengenal batas. Namun apakah Anda mempunyai kemewahan untuk mengkhawatirkan orang lain ketika Anda akan mendapatkannya? Kamu tahu aku pernah mengalahkanmu sekali. Namun kamu yakin bisa menang kali ini? Diam. Apapun hasilnya. Anda telah menjadi musuh di Serene Forest Trading. Sekarang menderitalah karenanya. Dengan raungan marah, Wurandong menginjak dan menyerang Zuo Fan. Dia membuat isyarat tangan dan aura dingin menyebar darinya. Seni bela diri tingkat tinggi. Ice Dragon Blast. Mengetahui Zuo Fan tidak mudah menyerah, Wurandong berusaha sekuat tenaga dari serangan pertama. Dengan desisan marah, Wurandong berubah menjadi cahaya perak sedingin es yang menyebar membentuk 9 naga saat mereka menabrak ke depan. Zuo Fan menyipitkan mata. Keterampilan yang sama memiliki kekuatan yang berbeda berdasarkan pada budidaya masing-masing pengguna. Keterampilan ini adalah seni bela diri tingkat tinggi. Tetapi Wurandong adalah ahli harmoni jiwa dengan jiwa unsur. Jiwa es abadi, jiwa dan seni digabungkan. Membuatnya menjadi naga es dan meningkatkan kekuatannya. Ini juga membantu menekankan kelemahannya. Seorang ahli yang dapat membatasi jiwa unsurnya dapat menggunakan serangan sembrono dan menimbulkan kerusakan serius. Sayang sekali Zuo Fan hanyalah tipenya. Dengan seringai jahat, Zuo Fan terbang langsung ke arah naga-naga itu. Ledakan. Tempat sebelumnya diserang oleh ledakan naga es. Rasa dingin menyebar dan membekukan segala sesuatu di sekitar kedai sebelum hancur. Adapun naga, mereka masih ada meskipun gerakannya telah berakhir. Berbalik ke arah Zuo Fan di udara dan mengejarnya. Tahap pertama mata ilahi dari kekosongan. Pergeseran. Zuo Fan menyeringai pada 9 naga itu saat mata kanannya bersinar keemasan. Ledakan. Ke-9 naga itu bentrok di udara dan melepaskan kekuatan es mereka. Mengubah area tersebut menjadi es sebelum hancur menjadi partikel es yang berkilauan. Suara mendesing. Zuo Fan kemudian muncul di tempat lain. Menyeringai mengejek pada 9 naga itu. Wurandong sangat marah dari sebelumnya. Mengaum dan mengirim naga mengejar Zuo Fan lagi. Zuo Fan memiliki mata kekosongan ilahi sebagai kartu asnya. Selalu menjauhkannya dari bahaya sementara para naga terus meledakkan udara dengan es. Wajah Wurandong berkedut, marah karena kesia-siaannya, tetapi juga muram. Mengetahui betapa kuatnya Zuo Fan, dia hanya melewati ledakan itu tanpa peduli, membuktikan kesenjangan di antara keduanya. Itu sangat besar sehingga pihak lain tidak merasa ingin melawan. Pihak yang lebih lemah akan mengambil pilihan yang masuk akal dan melarikan diri. Tapi Wurandong tidak lagi memiliki pilihan itu. Tidak setelah melihat Zuo Fan dengan mata merah. Dia tidak ingin mengalahkan Zuo Fan sekarang. Setidaknya memar atau luka. Itu sudah cukup untuk membatalkan kesepakatan mereka. Wurandong melolong lagi. 9 naga es meledak dengan kedinginan dan bahkan membekukan ruang. Membuatnya menjadi putih pucat. Langit cerah kini tertutup awan gelap. Mengguyur butiran salju. Dan dengan auman naga, badai dahsyat muncul di sekitar Zuo Fan, menghalangi segala arah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Sekarang inilah kekuatannya yang sebenarnya. Orang ini adalah tipe orang yang melecehkan sampai dia dihajar habis-habisan.
Saya berbaik hati untuk menunjukkan kepadanya kenyataan tetapi itu tidak sampai padanya. Oh baiklah. Hehehe. Zuo Fan menyeringai. Menarik lengan bajunya dengan ekspresi pusing dan senyuman jahat. Itu saudara. Di sisi lain kota, Wu Ranzai sedang membicarakan bisnis di kastil yang terang benderang. Melihat gangguan di luar dan badai salju, dia berteriak, "Dasar bodoh. Dia menyulitkanku lagi." Ayah mereka mengerutkan kening dan mengutuk. Apa yang dilakukan para pelayan itu? Apakah mereka membiarkannya bebas dan menimbulkan kekacauan? Jika mereka merusak kesepakatan terbesarku, tamatlah semuanya. Wu Randong tahu ayah dan saudara laki-lakinya pasti membicarakannya. Atau lebih tepatnya mengumpat. Tapi dia tidak peduli. Tetap melakukan tugasnya untuk mencoba mencetak semacam pukulan. Dengan raungan drakonik lainnya, kekuatan 9 naga mencapai puncaknya, menyebar di udara dan di tanah. Naga-naga itu kemudian menjentikkan ekornya, menargetkan Zuo Fan. Hanya saja kali ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Naga-naga itu juga tidak lagi menyerbu seperti penyerbuan, tetapi datang dari segala arah untuk menutup pelarian Zuo Fan. Meskipun Zuo Fan hanya berdiri di sana, hanya dengan tangan kanannya yang mengeluarkan cahaya merah, menyinari udara di sekitarnya karena kekuatan aslinya. Tahap keempat Divine Eye of the Void, Space Crusher. Bahkan ketika 9 naga sudah dekat untuk menghubunginya, Zuo Fan tidak mau bergeming. Menunjukkan seringai menyeramkan saat mata kanannya bersinar dalam 4 lingkaran cahaya emas. 1000 meter di sekitar Zuo Fan berkilauan kuat, bahkan melemahkan udara itu sendiri saat ledakan terdengar. Adapun 9 naga, 8 melolong karena palsu, hancur menjadi es yang berkilauan. Namun yang terakhir tetap tinggal, menggeram dan memaksa dirinya maju saat ia berguncang karena serangan itu. Pada akhirnya, ia mengibaskan ekornya dan terpaksa terjatuh kembali. Hahaha. Itu dengan jelas menunjukkan tubuh aslinya. Mata Zuo Fan berkilat dan terbang menuju naga es, mengejarnya dalam hitungan detik dan memberinya pukulan kejam. Dari 9 naga, 8 berasal dari Yuan Qi, dan hanya yang terakhir karena keharmonisan jiwa memungkinkan Anda untuk melakukannya. Menahan kehancuran ruang. Tuan muda kedua, seranganmu tidak berpengaruh padaku. Bang! Naga itu melolong dan meludahkan darah berulang kali setelah mengalami pukulan yang begitu berat. Terlempar ke tanah dan meninggalkan kawah selebar 100 meter. Setelah debu hilang, yang tersisa hanyalah pemuda pucat, dengan darah di mulutnya. Zuo Fan mendekat dan terkekeh. Baiklah, mau melanjutkan? Sepertinya kamu menang kali ini. Tapi jangan terlalu sombong. Serene Forest Trading tidak akan membiarkan masalah ini dibiarkan begitu saja. Kamu pasti mati. Wu Randong meludah dengan gigi terkatup dan berjalan pergi. Nada santai Zuo Fan terdengar padanya. Kamu benar-benar tidak ingin perusahaanmu mempermasalahkanku. Wu Randong meringis, tapi menutupinya dengan baik, menunjukkan senyum mengejek kepada Zuo Fan. Tidak akan ada kesepakatan. Kamu menyakitiku, jadi jangan berpikir ayahku hanya akan bekerja bersamamu. Anda seharusnya khawatir untuk keluar hidup-hidup daripada kesepakatan yang mustahil. Apakah begitu? Di sini saya pikir saudara Anda jauh lebih tertarik pada perdagangan daripada situasi Anda. Oh, tunggu. Dia tidak pernah peduli padamu sama sekali. Hanya membuat kesepakatan. Zuo Fan mengejek. Wajah Wu Randong bergetar. Adikku adalah saudara laki-lakiku, dan ayah adalah ayah. Tetaplah ayah yang memiliki keputusan akhir. Melihat sikap mereka, Anda akan tahu bahwa saya benar. Hanya dari status kakakmu di perusahaan dan gayanya, aku juga bisa mengetahui gaya ayahmu. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Jika ayahmu mencintaimu, kakakmu pasti akan menunjukkan sesuatu padamu. Kebencian atau perhatian. Tapi dia tidak punya apa-apa. Ini menunjukkan tuan muda kedua pasti mengalami masa-masa sulit di rumahmu. Diam! Wu Randong berteriak sambil menunjuk ke arah Zuo Fan.
Kamu pikir kamu siapa yang mencoreng nama perusahaan kami? Izinkan saya memberitahu Anda. Kesepakatan Anda sudah selesai. Jadi pergilah sekarang. Zuo Fan terkekeh. Apa yang aku katakan? Anda jelas mengincar kesepakatan yang gagal. Apakah kamu akhirnya menunjukkan warna aslimu? Bibir Wu Randong bergetar. Kehilangan kata-kata. Siapa lelaki ini? Selalu memahami niat dan seranganku. Bab 958, lebih baik tidak menyesalinya. Apakah kamu ingin mengacaukan kesepakatan? Wu Randong berdiri dengan bodoh di bawah pengawasan Zuo Fan. Ingin berbagi alasannya. Jika diberi alasan yang cukup, saya mungkin cenderung membiarkan kesepakatan ini gagal seperti yang Anda inginkan. Apa? Wu Randong menatap Zuo Fan dengan pandangan tidak percaya. Apakah kamu tidak mengincar jalur komersial? Jika kesepakatannya batal, bagaimana Anda akan menggunakannya? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tipe pria seperti itu. Santai. Hahaha. Mata Zuo Fan bersinar. Menggunakan tipu muslihatnya untuk mempengaruhinya. Tuan muda kedua, saya sangat yakin dengan posisi Anda di perusahaan. Kamu merusak pemandangan keluargamu sendiri. Tidak mampu melakukan tugas yang paling remeh sekalipun. Seperti beban mati. Kenapa kamu? Sebelum kamu menyangkal, ketahuilah bahwa aku benar. Zuo Fan melanjutkan. Kamu tidak dapat mencapai kesepakatan. Kamu tidak dapat melanggarnya. Kamu lemah. Dan kamu tidak dapat mengubah pikiranku. Perdagangan antara aku dan ayah serta saudara laki-lakimu tidak akan dipengaruhi olehmu. Dan jika Anda memilikinya di dalam diri Anda akan membuat mereka memutuskannya alih-alih ingin melampiaskannya pada saya. Dengan kata lain, saya satu-satunya orang yang dapat membantu Anda. Dan yang aku inginkan hanyalah mendengar ceritamu. Ataukah tidak ada? Tuan muda kedua ingin membuat keributan karena marah. Apakah kamu seperti anak kecil? Tentu saja ayahmu tidak akan peduli padamu. Bibir Wu Randong bergetar, menatap Zuo Fan, dan akhirnya menghela nafas. Baiklah, kamu menginginkan alasanku. Ini dia. Saya benci perusahaan. Saya tidak ingin itu tumbuh lebih besar. Saya ingin menghancurkannya. Mengapa? Anda adalah tuan muda kedua dan hanya perlu memperoleh manfaat dari perkembangannya. Zuo Fan menemukan sebongkah batu yang bagus untuk diduduki dan melihat wajahnya yang marah. Saya akan mendapatkannya jika itu datang dari para penjaga. Karena merasa terganggu oleh bos mereka dan mengalami kesulitan. Namun penerus seperti Anda, alih-alih bersaing dengan Wu Ranze untuk mendapatkan kepemimpinan, Anda ingin menjalankan bisnis keluarga hingga bangkrut. Dan semua orang merugi. Harus kuakui, kamu adalah anak hilang yang ingin menghancurkan keluargamu. Ataukah rasa iri melihat saudaramu mengambil alih kekuasaan? Meskipun lebih masuk akal dalam kasus ini, beberapa orang lebih suka menghancurkan apa yang tidak bisa mereka miliki. Saya telah melihat banyak hal yang bertahan seumur hidup. Kaulah yang pendendam. Saya seorang yang berbudi luhur dan tidak masalah meskipun saya tidak memiliki kekuatan nyata. Bagaimana saya bisa hanya bernafsu akan kekuasaan? Kalau begitu kenapa mereka semua mati di dalam? Wu Randong menyipitkan mata dan mengertakkan gigi. Kamu masuk ke perusahaan dan kamu pernah melihat membungkuk dan mencakar, kan? Zuo Fan berhenti dan mengangguk. Tidak semuanya buruk. Tunduk pada itu yang kau pikirkan. Wu Randong melotot dan meraung. Serene Sores Trading selalu menghormati semua klien. Begitulah cara penyebarannya ke seluruh negeri. Dulu saya juga bangga. Berpikir bersikap baik itulah yang membuat Anda mencapai kesepakatan besar. Menghormati pihak lain untuk mencapai tujuan Anda. Namun kemudian saya menyadari bahwa sikap baik ini telah membuat kami lemah. Tidak melawan atau tidak pernah menentang perbedaan pendapat. Mereka masih memiliki senyuman di wajah mereka bahkan setelah satu sama lain mengambil nyawa. Ini memalukan. Bisnis adalah negosiasi. Anda menghormati saya dan saya menghormati Anda. Tetapi jika tidak, mengapa saya harus menghormati Anda?
Kami sudah berkembang cukup besar dan tidak perlu mencari kesepakatan seperti pemula. Naif. Zuo Fan terkekeh dengan jijik. Itulah mengapa ayahmu bersikap dingin padamu. Karena suatu saat kamu akan mendapat masalah. Karena kebajikan Anda tidak berkompromi. Tidak sadar bahwa Anda masih berada di tangan yang kuat. Satu langkah salah dan keluargamu tamat. Wu Randong berteriak. Kamu juga mengatakan itu. Tentu saja. Karena bisnis dan politik tidak pernah cocok. Zuo Fan melambaikan tangannya. Matanya bersinar. Tuan muda kedua. Apakah pihak lain adalah orang penting yang berakhir dengan kematian? Wu Randong mengangguk dengan berat. 3 tahun yang lalu. Karena teman saya yang tumbuh besar mengetahui bahwa Bai Li Jingyu mengambil saudara perempuannya. Dia menerobos ke rumahnya untuk menyelamatkannya. Namun mereka berdua meninggal. Aku ingin mengajak beberapa pria dan menjungkir balikkan rumahnya. Tapi kakakku menyuruhku ke ayah dan mengurungku di rumah selama 10 tahun. Takut kalau aku akan menyinggung perasaan bajingan itu. Saya kemudian menyadari bahwa perusahaan kami telah melemah. Perusahaan dulunya mengejek ketidakmampuan Bai Li Jingyu. Dengan seluruh kekuatan kota Goldbow adalah milik kami. Tapi saat itulah saya tahu bahwa kami sedang mengejek diri kami sendiri. Orang bodoh yang tidak berguna mampu membunuh penjaga perusahaan dagang yang berdagang di seluruh negeri tanpa mendapat tamparan di pergelangan tangan. Apa yang akan terjadi jika seorang penguasa kota sejati datang? Perusahaan yang cemerlang dan kuat di permukaan sedang berguncang dari dalam. Haha, mungkin tidak. Zuo Fan terkekeh. Perdagangan pantai tenang hanya hadir sebagai alat untuk menghubungkan 5 negeri oleh 5 pemimpin. Namun jika suatu alat rusak, Anda mengubahnya. Anda tidak bisa terlalu percaya diri. Sedangkan ayah dan kakakmu memang agak terlalu berhati-hati. Mengenai kejadian 3 tahun lalu, tidak masalah apakah itu orang lain. Tetapi karena Bai Li Jingwei yang berkuasa, dia tahu apa yang penting dan di mana harus menarik garis batasnya. Apa menurutmu itu akan mengubah segalanya jika kamu merusak istananya? Anda adalah alat yang masih perlu digunakan dan Bai Li Jingwei tidak akan membuangnya. Sementara sebaliknya, jika Anda menyerahkan anak itu secara pribadi kepada Bai Li Jingyu, lalu memuji dia atas kualitasnya, menunjukkan pendirian Anda dan bersikap ramah tamah, Perdana Menteri bahkan mungkin bersedia membayar kembali dengan setimpal. Klan Bai Li memiliki banyak orang dan dapat menghilangkan beban berat. Hahaha. Wu Randong menatapnya lama dan wajahnya menjadi serius. Benar. Kita bisa saja meminta bantuan Bai Li Jingwei. Tapi mengira mereka semua Bai Li. Mungkin mereka akan mengusir salah satu dari mereka. Karena hubungan mereka tegang. Semuanya tergantung pada keseimbangan. Menjadi keras kepala memberi tip. Zuo Fan tersenyum samar-samar saat dia bergumam. Pengejaran Serene Sores Trading untuk mendapatkan uang membuatnya kekurangan di banyak bidang. Membuatnya lemah meskipun menghadapi kesulitan. Adapun tuan muda kedua, dia terlalu gegabah dan impulsif. Hanya masalah waktu saja sebelum ia mengundang bencana. Namun, jika aku memegang kendali, tidak akan ada masalah. Selain itu, tidak seperti saudaranya yang lain. Wu Randong sangat bersemangat dan jauh lebih mudah dibentuk untuk saya gunakan. Dia akan menjadi pesuruh yang baik. Apa katamu? Wu Randong tercengang mendengar ocehannya. Zuo Fan memberikan senyuman paling jahatnya. Tuan muda kedua, saya tahu mengapa Anda membenci perusahaan. Cinta yang mendalam melahirkan kebencian yang lebih dalam. Anda membenci kelemahannya. Tidak mampu melindungi kelemahan Anda dan kehilangan martabat Anda sebagai pedagang. Itu adalah satu hal ketika Anda tidak berdaya dan hal lain lagi ketika Anda tidak berdaya. Penghinaan yang tidak tertahankan, bukan? Wu Randong menghela nafas dan mengangguk. Bagus. Aku dapat fotonya. Sekarang izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Bagaimana Anda akan menangani perusahaan jika Anda memimpinnya? Maukah kamu menjadi meriam lepas seperti sebelumnya? Aku, Wu Randong tersentak, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ayah memutuskan 3 tahun lalu bahwa saudara laki-lakinya akan mengikutinya.
Bagaimana? Zuo Fan menyeringai. Tidak ada yang mutlak. Saya hanya bertanya apakah Anda akan sama jika Anda memimpin. Hati Wu Randong bergetar. Dia tidak pernah berhenti memikirkan hal seperti itu. Karena dia tahu bagaimana dirinya. Terlalu ceroboh. Tidak seperti saudaranya yang cakap. Kamu benci betapa lemahnya perusahaan ini. Tapi bukankah kamu malah semakin lemah? Zuo Fan menyihirnya. Kekuatan sejati berasal dari kekuatan tertinggi. Jika Anda ingin mengubah perusahaan, Anda harus menggunakannya terlebih dahulu. Saya di sini untuk mewujudkannya tetapi Anda tidak mau. Apapun yang terjadi pada perusahaan Anda yang tidak Anda sukai, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali diri Anda sendiri. Anda tidak ingin menjadi kuat. Jadi berhentilah menunjukkan rasa tidak suka pada perusahaan yang pengecut. Kalian semua sama. Wu Randong bergidik dan meringis. Lalu matanya bersinar dengan keyakinan. Kapanpun aku bilang aku tidak akan menerimanya. Jika ayah memberiku kekuatan, aku akan membuat perusahaan terlahir kembali. Itu sikap yang benar. Yang kuat tidak merengek. Tapi pikirkan bagaimana cara menginjak yang lemah. Meskipun mereka tidak lemah, Anda akan membuat mereka merasa lemah. Terlebih lagi, yang kuat tidak membuat alasan atas kegagalan mereka karena kesalahan orang lain. Zuo Fan tertawa kecil. Lebih baik jangan menyesal nanti. Tuan muda kedua, menyesali. Wu Randong punya firasat buruk melihat senyum anehnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan iblis. Bab 959, percaya. Suara mendesing. Wu Randong merasa tegang melihat seringai jahat di wajah Zuo Fan. Tepat ketika selusin orang mendarat di depan mereka. Dengan saudara laki-laki dan ayahnya memimpin. Melihat reruntuhan di sekitar, keduanya sangat marah dan menamparkan wajahnya hingga merah. Nah, berapa banyak masalah yang perlu kamu berikan kepada perusahaan sebelum itu cukup? Penjaga, bawa tuan muda kedua dan jangan biarkan dia keluar dari lingkunganmu atau keluar dari kamarnya. Aku akan menganggapmu bertanggung jawab atas dia. Wu Ranze sama kesalnya. Matanya sedingin es saat dia meludah. Para penjaga mengangguk dan meraih Wu Randong. Tuan muda kedua, jangan membuat tuan muda tertua dan tuan semakin marah. Ikut saja dengan kami. Mengabaikan mereka dan bahkan tamparan ayahnya. Wu Randong terus menatap Zuo Fan. Lebih bingung dari sebelumnya. Zuo Fan membalas dengan senyuman berseri. Tuan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya telah gagal sebagai seorang ayah dan anak saya mengganggu Anda. Mohon maafkan saya. Mengabaikan putranya yang tidak berharga. Lelaki tua itu membungkuk di hadapan Zuo Fan. Dia tidak hanya berada di puncak tahap harmoni jiwa tetapi juga menjadi kepala perusahaan. Namun disinilah dia. Membungkuk dan bersikap rendah hati. Itu hanya membuktikan betapa pentingnya kesepakatan itu bagi mereka. Saya harap kecerobohan anak saya yang bodoh tidak mempengaruhi kesepakatan kita. Zuo Fan terkekeh. Tentu saja tidak. Saya dan tuan muda kedua Anda hanya berdebat. Hal itu dilakukan bukan karena kecerobohan. Bolehkah saya lancang dan berasumsi bahwa senior adalah kepala Serene Forest Trading? Ya. Dia adalah kepala klan dan ketua perdagangan Pantai Tenang. Wu Jiangtao. Wu Ranze tersenyum dan memperkenalkan diri. Tidak lupa juga meminta maaf. Saudara telah melewati batas sebelumnya dan saya sangat berterima kasih atas kesabaran Tuan. Dalam melupakan pelanggarannya. Saya mewakili perusahaan ketika saya mengucapkan terima kasih dan saya meminta maaf. Wu Jiangtao menganggukkan kepalanya. Ya. Kesabaran Tuan yang tak ada habisnya adalah kualitas luar biasa dari seorang pria hebat. Serene Forest Trading kami merasa sangat terhormat bisa bekerja sama dengan Anda. Tuan, mereka berdua tetap bersikap terlalu baik dan rendah hati kepada klien mereka. Semuanya untuk meredakan amarahnya dan tidak merusak kesepakatan abad ini. Zuo Fan tertawa kecil dan mengangguk tanpa sedikit pun kemarahan. Ayah dan anak itu menghela nafas panjang. Pak, Wu Jiangtao ragu-ragu sebelum langsung ke intinya. Perusahaan saya tidak akan memeriksa kredensial Tuan.
Sebuah praktik yang diikuti perusahaan saya sejak didirikan dan Tuan dapat mempercayai kami untuk menggunakan segala daya kami untuk mencapai kesepakatan. Namun, apa? Ketua Wu, kamu bisa mengatakannya saja. Setelah menemui penguasa kota untuk mendapatkan persetujuannya, kami tidak punya pilihan selain melaporkan barang yang dikirim dan terpaksa menyerahkan barang Tuan. Dia menjadi sangat bersemangat sehingga Wu Jiangtao ragu-ragu, meringis. Dia ingin bertemu dengan Tuan dan berdiskusi. Alis Zhuo Fan bergetar. Dia ingin berbicara denganku. Tentu saja. Karena Tuan mempercayakan semua prosesnya kepada kami. Tuan tidak mau berurusan dengan orang-orang menyebalkan seperti itu. Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda dapat menyerahkannya kepada perusahaan kami untuk melanjutkannya. Meskipun saya khawatir hal itu akan memakan waktu. Harap bersabar. Wu Jiangtao dan Wu Ranze membungkuk. Tampak malu. Mata Zhuo Fan berbinar. Tidak mempedulikannya sama sekali. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Aku hanya harus melanjutkan mengunjungi Tuan Kota. Karena saya menerima undangannya. Saya merasa terhormat bisa pergi bersama Anda untuk bertemu dengannya. Hahaha. Bagus sekali. Kami akan mengantar Anda ke sana. Tuan. Saya khawatir penguasa kota tidak menyukai kita dan akan meminta informasi. Mohon maafkan kami, Pak. Jika sewaktu-waktu pertanyaannya bersifat invasif, Tuan dapat menyerahkannya kepada kami. Kamu sangat bijaksana. Terima kasih. Zhuo Fan tersenyum. Ayah dan anak itu merasa rendah hati. Itu memang benar. Zhuo Fan mengikuti keduanya ke sebuah kastil besar. Membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke sana. Ada penjaga di setiap sisi yang berdiri tegak untuk menyambut mereka. Mereka menunggu mereka. Bahkan tidak mengirim seseorang untuk melaporkan kedatangan mereka. Hanya mempersilakan mereka masuk dengan membungkuk. Di depan pintu yang mengesankan. Ketuk. Siapa ini? Tuan. Ini Wu Jiangtao dan kami telah membawa serta Tuan. Hahaha, orang sejati yang bertanggung jawab di kota Goldboh tertawa dan cukup rendah hati. Seolah-olah penguasa kota nominal ini adalah penguasa kota yang sebenarnya. Tawa ceria menyambut mereka. Hahaha, bagus. Silakan masuk, Maestro. Pintu terbuka untuk ketiganya dan mereka masuk dengan kaget. Dekorasi di tempat ini membuat mereka tercengang. Atau mungkin terkesan. Terlepas dari banyaknya perhiasan dan kekayaan. Yang menarik perhatian adalah banyaknya piring berkilauan yang menjuntai dari langit-langit. Memanjakan mata mereka dengan keharumannya. Di lantai, ada banyak saluran yang saling bersilangan hingga mereka berkumpul di depan sebuah kolam besar. Menenangkan pikiran mereka dengan aroma anggur. Di tengah kolam itu ada segumpal lemak. Bagian bawah tubuhnya ditutupi sutra. Meninggalkan perutnya yang bulat dan besar yang memantulkan cahaya di tempat terbuka. 2 gadis bergelantungan di pelukannya. Bersikap sangat bebas dalam gerakan mereka. Jadi ini, benda itu adalah Baili Jingyu. Penguasa kota-kota Goldboh. Ya. Dia cukup busuk untuk terlihat seperti itu dan bahkan tinggal di Radiant Stage selama berabad-abad. Dan dia berasal dari keluarga kekaisaran. Memiliki berkah dari patriark dan aliran pil serta batu roh yang tak ada habisnya yang seharusnya menempatkannya di garis finish sejak awal. Radiant Stage bisa saja diabaikan. Tapi perut buncit yang dia kembangkan selama bertahun-tahun membuatnya menjadi idiot kelas 1. Dia pasti menggunakan semua pil dan uang itu untuk menambah lemaknya agar bisa fokus pada ususnya yang besar. Jika kamu melihat gelombang besar yang mengerikan itu, kamu akan tahu bahwa itu disebabkan oleh penderitaan orang-orang. Zhuo Fan tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia hanya ingin tahu kapan pria gendut ini akan mengizinkannya menggunakan jalur komersial. Jadi ini adalah pesta pora dalam arti sebenarnya. Tuhan pasti sangat menikmatinya. Hahaha, Zhuo Fan terkekeh melihat sekeliling. Bola lemak itu menyala dan mengacungkan jempolnya. Tuan sungguh luar biasa melihat bagaimana saya menciptakan kembali kolam anggur dan piring makanan mewah di zaman dahulu. Kita sama. Hahaha. Dasar.
Bahkan orang buta pun bisa melihat dari mana semua makanan dan anggur ini berasal. Dan orang-orang kuno macam apa yang selama ini kamu ikuti? Orang yang paling bodoh. Wajah Zuo Fan berkedut. Orang bodoh ini benar-benar busuk. Dan yang terburuk, dia bangga karenanya. Membiarkan Bai Li Jingwei tinggal di kota Goldboh memberi banyak kekuasaan kepada Serene Forest Trading. Pak, saya selalu bertanya kepada setiap tamu yang datang ke sini apa pendapat mereka tentang dekorasinya. Tak satu pun dari mereka menjawab. Hanya Anda. Saya tahu Anda adalah orang yang berbudaya. Sahabat karib, hahaha. Hentikan aku dengan sendok. Bai Li Jingyu berdiri dan sutra di bagian bawah tubuhnya tergelincir dan hanyut bersama anggur dan gadis-gadis di sisinya mengenakan jubah untuk dikenakan padanya. Itu adalah pemandangan yang sangat keterlaluan bahkan membuat Wu Jiangtao yang rendah hati menoleh dengan wajah merah. Zuo Fan benar-benar terdiam. Bung. Ini hanyalah kesopanan biasa namun kamu tetap melakukannya tanpa rasa malu. Saya telah melihat banyak orang yang mengalami kemunduran. Tetapi Anda adalah orang pertama yang merasa sangat bangga akan hal itu. Kamu benar-benar membuka mata. Meskipun Zuo Fan tidak akan berterus terang. Hanya tertawa kecil dan mengangguk. Harus saya katakan, saya dan penguasa kota adalah saudara. Teman di bidang yang sama. Pasti takdir yang mempertemukan kita. Saya suka apa yang Anda katakan. Tuan, selama bertahun-tahun saya, tidak ada yang pernah menyentuh saya dengan kata-kata mereka seperti Anda. Silakan duduk, Tuan. Mata Bai Li Jingyu berbinar gembira dan menunjuk ke kursi mewah di sampingnya. Ayah dan anak itu saling memandang dan menghela nafas. Bai Li Jingyu sangat merosot sehingga dia percaya apapun yang dia katakan. Babak 960 berkumpul. Zuo Fan dan pasangan ayah dan anak Wu duduk. Dengan Bai Li Jingyu juga mengambil kursi utama. Dengan segala ketidaksenonohannya. Hanya dengan sutra putih di bagian tengah tubuhnya yang menonjol. Adapun kedua gadis itu, mereka tetap melayaninya. Tuan, karena kita adalah sahabat karib. Saya harap Anda tidak keberatan saat saya berbicara dengan Anda seperti ini. Bukan berarti aku akan berubah meskipun kamu melakukannya. Beginilah aku selalu berada di Goldboh City. Pria yang menepati janji dan keras kepala. Hahaha, Tuhan, jangan pernah berubah. Aku suka karaktermu. Zuo Fan melambaikan tangannya, menunjukkan kekagumannya. Kota Goldboh adalah wilayah kekuasaanmu dan tidak ada yang bisa menghentikan tuan kota melakukan apa yang dia sukai. Pastikan untuk mengusir siapapun yang membantahnya. Biarkan dunia melihat siapa orang yang bertanggung jawab. Siapa penguasa kota yang sebenarnya. Mata Bai Li Jingyu berbinar. Lalu berdiri dan berjalan ke arah Zuo Fan. Dia mengulurkan tangannya yang gemuk dan menjabat tangan Zuo Fan dengan keras. Saudaraku, teman, mengapa aku tidak bisa bertemu denganmu lebih awal? Semua orang mengatakan bahwa saya harus bertindak sesuai posisi saya dan menjadi lebih seperti penguasa kota. Tetapi hanya Anda yang memahami rasa sakit saya. Kuharap kita bisa bertemu bertahun-tahun yang lalu. Perasaannya saling menguntungkan. Hehehe. Zuo Fan tersenyum. Melepaskan tangannya dari kaki-kaki itu dengan ekspresi tersentuh yang membuat Bai Li Jingyu semakin gembira. Inilah yang dimaksud dengan melakukan pencarian tanpa akhir hanya untuk melihat sekeliling untuk menemukan apa yang Anda butuhkan. Siapapun akan senang bertemu dengan teman yang paling mengenal Anda. Wajah ayah dan anakmu menunduk. Pikiran mereka panik. Mereka bekerja sangat keras agar bak lemak babi yang berubah-ubah itu sesuai dengan keinginannya. Namun anak ini muncul dengan beberapa patah kata dan menuruti keinginannya. Bai Li Jingyu tidak memiliki kesadaran diri. Dia hanya bersikap terlalu baik karena dia akan tetap pergi. Dia tidak ingin berurusan denganmu. Tidak seperti kami yang terjebak bersamamu. Dia tidak peduli. Tapi kami peduli. Biarkan saja diri Anda pergi dan nikmati pujiannya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita terima. Ahehem. Wu Jiangtao memutuskan persahabatan keduanya yang menyentuh dan tersenyum. Tuan kota.
Tuan ingin berbicara dengan Anda tentang jalur komersial. Apakah mungkin untuk menjadi lebih mudah? Oh, baiklah. Wajah Baili Jingyu berubah. Mengambil kembali tangannya yang gemuk dan duduk di kursinya dengan cemberut. Ini masalah. Oke, Ketua Wu. Jalur komersial hanya digunakan untuk mengangkut barang. Jalur yang disetujui oleh 4 negara bagian lainnya. Namun karena berada di wilayah kekaisaran, wilayah ini berada di bawah yurisdiksi yang ketat. Itu bukan sesuatu yang bisa digunakan dengan seenaknya. Pemeriksaan serius harus dilakukan setiap kali diaktifkan bersamaan dengan pemeriksaan menyeluruh. Saya mungkin penguasa kota-kota Goldboh dan memiliki kekuatan besar. Tetapi saya juga memiliki tanggung jawab yang besar. Aku tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kecelakaan apapun? Wu Jiangtao mengerutkan kening dan mengangguk. Kami tahu penderitaan Tuan. Tetapi Tuan adalah klien kami yang paling penting. Tolong, Tuan Kota, bantu kami dan bersikap sedikit fleksibel. Fleksibel apa? Baili Jingyu mendengus. Apakah kamu tahu siapa yang ada di belakangnya? Tahukah Anda mengapa dia ingin menggunakan jalur komersial? Tidak. Kamu tidak melakukannya. Jadi bagaimana saya bisa fleksibel? Setiap penggunaan jalur komersial harus dicatat. Wu Jiangtao memandang Zuo Fan dan menundukkan kepalanya. Zuo Fan memandang mereka bertiga dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah si gendut itu keras kepala? Dia sudah berurusan dengan Serene Sores Trading selama bertahun-tahun namun tidak pernah memberi mereka kelonggaran. Dua bos tidak pernah bisa mencapai konsensus. Lalu ada sikap Wu yang lama ini. Dia bertingkah seolah dia membantuku tapi sebenarnya memberitahu si gendut apa yang harus dilakukan. Apakah mereka mengeroyokku? Bukan. Zuo Fan menyipitkan mata. Menjalankan rencananya. Tuhan. Sebagai sahabat karib, saya berharap dapat menikmati kekuatan Tuhan untuk satu masalah kecil. Tapi saya kira penguasa kota terikat oleh tugasnya. Kekuatan Anda sangat berbeda dari penguasa kota lainnya dan tidak dapat melakukan segalanya. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Tapi saya tidak punya pilihan selain melakukan perjalanan jauh ke ibu kota kekaisaran dan berbicara dengan bangsawan lainnya. Zuo Fan berdiri, berjalan dan bergumam. Penguasa kota tidak memiliki kekuasaan di sini dan kota akan lebih baik tanpa kekuasaan. Sungguh menyebalkan. Siapa yang bilang? Bola lemak itu bergemuruh karena marah. Kata-kataku adalah hukum di sini. Jika Anda ingin melakukan sesuatu, saya bersumpah untuk mewujudkannya. Sungguh-sungguh. Ya. Baili Jingyu mengangguk dengan berat. Zuo Fan berbicara sambil menyeringai. Saya ingin menggunakan jalur komersial. Bukan masalah. Wu tua, persiapkan untuknya. Baili Jingyu menyatakan. Ahehem. Wu Jiangtao harus menyela lagi dengan wajah merah. Mencoba membuatnya tenang. Tetapi tuannya dibutakan oleh amarah. Orang tua, cukup dengan batuknya. Pulang saja dan perbaiki. Bagaimanapun, perlu waktu 3 hari untuk menyiapkan jalur komersialnya. Kemudian Anda bisa menggunakannya. Saya adalah penguasa di sini dan apa yang saya katakan adalah hukum. Terima kasih banyak. Ya Tuan Kota yang Agung. Zuo Fan menangkupkan tangannya dan pergi. Dia baru sampai di pintu ketika si gendut itu berteriak. Tunggu. Kembali. Ada apa? Tuan Kota. Terima kasih apa yang kamu bicarakan. Baili Jingyu merasa martabatnya dihina. Diprioritaskan dan membuat janji sambil lupa meminta tuntutan. Baru sekarang dia ingat bahwa dia tidak mendapat apapun untuk itu. Jadi dia benar-benar berterus terang tentang menerima suap. Dengan berseri-seri, Zuo Fan mengulurkan cincinnya dan si gendut mengangkat cincinnya dan mengetuknya. Zuo Fan menggoyangkan alisnya. Tuan Kota, kenali ini. Sungguh menakjubkan. 100.000 batu roh iblis. Baili Jingyu menunjukkan senyum lebar dan mengangguk. Tuan memang teman sejati. Lain kali Anda mampir ke Goldboh City. Jangan lupa mengunjungi teman Anda. Tentu saja, Tuan Kota. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Hahaha. Zuo Fan pergi sambil tersenyum.
Bang! Pintu dibanting hingga tertutup dan wajah Zuo Fan sedingin es. Sialan kamu! Serene Sores Trading! Kamu berani mengeroyokku. Sayang sekali saat aku melihat si gendut. Aku menendangmu dari posisi perantara. Tapi lain kali kita bertemu. Seluruh perusahaanmu akan ada di sakuku. Mata Zuo Fan berkedip dan menyeringai. Setelah dia pergi, Wu Jiangtao menoleh ke arah si gendut yang senang. Tuhan, ini bukan hal yang kita sepakati. Bagaimana? Bukankah aku sudah menyuruhnya membayar lebih banyak barang lagi? Baili Jingyu membelai cincinnya dan menunjukkan senyuman bejat. Jenggot Wu Jiangtao bergetar. Kami masih belum tahu apa-apa tentang dia. Bagaimana kita akan mengadakan pembicaraan dengannya? Bagaimana kita akan bernegosiasi? Bukankah itu aturan perusahaanmu? Untuk tidak memeriksa klienmu. Ini berbeda. Anda tahu betul betapa pentingnya hal ini. Wu Jiangtao menggertakkan giginya. Bahkan melebihi Jel Laut Utara. Dengan monopoli. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi kami di 5 negeri dan semua keuntungan akan menjadi milik kami. Semua kekuatan akan berebut untuk membeli dari kami dan kami akan memiliki kendali atas pasar 5 negara. Dan Anda akan mendapat banyak keuntungan darinya. Kamu berani memberikan sesuatu yang begitu serius ke negeri lain. Jika Perdana Menteri mengetahui hal ini, Baili Jingyu menatapnya dengan dingin. Wu Jiangtao berbicara, Tuhan, kami berdua jelas akan integritasmu. Atau kekurangannya. Sejak kapan kamu peduli dengan kerajaan bintang pedang? Hahaha. Ya. Aku tidak pernah melakukannya karena tidak akan roboh. Apapun yang baik atau buruk tidak akan berarti apa-apa bagiku. Yang saya pedulikan hanyalah kekayaan tanpa akhir. Memberikan ciuman ceroboh pada cincin itu. Baili Jingyu menyeringai. Batu roh iblis di sini jauh lebih banyak daripada yang kamu punya. Dengan ini, aku bisa menggunakannya pada bangsawan lain di ibu kota kekaisaran dan meningkatkannya. Hehehe. Orang bodoh yang berpikiran sempit. Wu Jiangtao menggertakkan giginya. Jika kita menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang dia, kita akan memiliki cara untuk tetap berhubungan. Membuat persediaan kita tidak ada habisnya. Tapi sekarang, jika dia pergi untuk selamanya, dia akan kembali. Bagaimana Anda tahu? Pikirkan tentang itu. Masalah besar seperti itu hanya dapat dilakukan dengan Serene Sores Trading Anda. Dan juga, dengan betapa menyenangkannya aku, dia pasti akan kembali. Mata Baili Jingyu berbinar. Wajah Wu Jiangtao berkedut dan wajahnya menunduk. Kepercayaan diri orang ini sangat tinggi. Memakan setiap pujian yang diberikan pria itu. Meskipun dia benar tentang satu hal. Hanya perusahaan mereka yang bisa membuat kesepakatan sebesar itu. Dia tidak punya tempat lain untuk melakukan hal ini. Ayah dan anak itu meredakan kekhawatiran mereka. Bersambung.